Mohon maaf kalau telat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak-kakak, untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita mulai saja bahwasanya untuk aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk kita ke depannya ada durasi kita 2 jam pembelajaran kakak-kakak dalam proses pembelajaran PKG PJOK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kakak-kakak, mungkin sudah lama kita melaksanakan pembelajaran ini, sudah mulai sampai di penghujung kita melaksanakan kegiatan kakak-kakak. Selalu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, tetap kakak-kakak. Munculkan rasa syukur dan munculkan lagi rasa ingin tahu dan kebijakan pada diri kita kakak-kakak. Kalau tidak kita yang merubah diri kita, siapa lagi kakak-kakak? Gak mungkin orang lain. Inilah yang bisa saya petik di sini dalam pemaparan saya kakak-kakak. Baik, kita masuk doa bersama. Saya himbau kepada kakak ketua kelas, terserah mau kakak pimpin sendiri atau kakak limpahkan kepada kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Ketua Kelas Kak Zetro. Baik, terima kasih Kak Rizkal. Baik untuk semuanya teman-teman, sebelum kita memulai presentasi kita, Google Meet kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menyerahkan diri, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberi petunjuk dan kesehatan untuk melakukan Google Meet kita ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Jetro yang telah memimpin doa pada sesi awal pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Yang Maha Kuasa bisa dijabah oleh Allah SWT dan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan. Baik kakak-kakak, untuk hari ini silakan seperti biasa kakak-kakak. Kita awali dengan kesepakatan kita. Yaitu yang pertama menyalakan kamera kakak-kakak. Ya mudah-mudahan kameranya tetap aktif dari awal sampai akhir. Mematikan mikrofon jika tidak memberikan pemaparan atau tidak memberikan pertanyaan. Hadir seutuhnya, menghargai waktu. Oke kakak, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis atau sinyal itu biasa kakak-kakak. Jadi jangan merasa terbeban juga kalau sinyalnya macet-macet. Atau kita pakai wifi atau pakai wifi dari handphone masing-masing ya nggak ada masalah kakak-kakak. Baik kakak-kakak silakan buat di fitur chatnya kakak-kakak kesiapan kakak-kakak untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini kak. Kak Zetro langsung 10. Kalau saya 10 juga. Saya nggak mau kalah. Nggak mau saya kalah sama orang tua. Ngapain kalah. Oke, Jamri udah 85. Oh, Koldi 10. Boleh. Oke, baik Kak Koldi, silakan sedikit pemaparannya Kak Koldi. Tumben-tumben pula 10. Biasa nggak nyampe 10 terus. Apa mau ngalahkan kami? Hari Jumat tuh, hari Jumat dapat jatah tadi malam, semangat dia jadi. Oke lah, siap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Makasih Budi. untuk kakak-kakak karena kenapa Holdi kasih 10 hari ini.
Haldi semangat karena habis pengajian bersama majelis dari Malaysia. Kita jadi semangat hari ini itu aja sih. Semangat untuk masa depan dan belajar kita nanti. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Koldi nih ya. Berarti pengajian tadi membawa berkah, membawa semangat ya kakak. Luar biasa. Jadi Kakak Zamri ya setelah ikut juga pengajian dengan ibu-ibu Kak Zamri biar lebih semangat juga seperti Kak Koldi. Oke. Jilbab nanti pakai jilbab. Oke, Kak Dian kenapa lemah Kak? Silakan dulu sedikit Kak, suara emas Kakak tuh Kak. Aduh, lemas. Ya agak kaget juga tadi Kak Ramju di grup itu bilang sudah ditutup untuk mengerjakan ujian, makanya agak lemes. Ya mudah-mudahan lah habis ini Kak Fasil nanti bisa berbuat banyak untuk kita. Oke. Siap. Oke, baik kakak-kakak, seperti yang disampaikan tadi, saya sudah bantu juga. Oke, mana tadi ke admin, saya minta tolong bukakan itu linknya peserta saya, masih banyak yang belum melaksanakan tes akhir. Jadi dia jawab, siap kak. Tapi jangan di ini lagi ya kak, katanya nih apa? Jangan disia-siakan waktunya, nanti saya buka, saya kasih waktu sampai jam 12. Nah, itu yang disampaikan sama saya Kak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah dia buka dapat informasi ke saya, kakak-kakak silakan buka ininya LMS-nya masing-masing. Untuk Kak Koldi sudah melakukan tes akhir Kak? Sudah, berarti Kak Zetro sudah. Oke, jangan risau Kak. Alhamdulillah sudah kemarin. Oke. Dari kemarin lagi ya. Oh, luar biasa. Kak Zetro tetap Kak Koldi nggak ngingatin dong? Iya. Lupa. Maafin kakak-kakak. Makanya kita satu kelas itu selalu saya sampaikan di sini, kita di sini tidak cari juara Kak, tidak cari yang terhebat dan tidak cari yang apa namanya ya superhero-nya Kak. Tapi kita di sini ingin maju bersama. Jadi saya yang salah sama sebetulnya sama kakak-kakak tak mengingatkan ya mungkin karena situasi kondisi saya dalam beberapa hari ini ngedrop ya kakak-kakak. Sama dengan Kak Riko katanya juga dia sakit gitu. Baik Kak Zetro silakan dulu Kak. Kakak selalu semangat saya yakin. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rizkal. Di sini saya buat 10 atau 100 karena saya memang hari ini semangat dan kebetulan udah agak reda flu-nya, semalam agak flu ya. Jadi udah semangat 45 dan siap menerima ilmu untuk kita kolaborasikan dan untuk kita konsepkan kepada para peserta didik kita nanti. Saya merasa ini Google Meet ini sangat penting, apalagi dengan judul aksi nyata gitu ya. Jadi saya semangat dan saya buat poinnya 10 atau 100. Terima kasih Kak Rizkal, saya kembalikan. Oke, baik Kakak, terima kasih. Luar biasa semangatnya dari Kak Zetro. Kalau mau aksi nyata ini ya karena kita memenang adalah ini yang nyatanya yang akan kita lakukan, yang nyatanya akan kita buat untuk kita melaksanakan pada peserta didik kita, baik kakak-kakak. Jadi sebetulnya kakak aksi nyata yang kita pelajari untuk sore hari ini bahwasanya ini intinya bahwasanya untuk pembelajaran dari modul 1, modul 2 yang sudah kita pelajari apakah sudah sesuai dengan yang kita buat selama ini. Jadi kalau belum sesuai ya kita rubah sistemnya. Nanti kita lanjut ke kakak-kakak. Baik kakak-kakak sambil juga menunggu teman-teman kita yang lain masuk, kita lanjut saja. Tujuan kita pada sesi hari ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi ini kakak. Kita lanjut. Agenda kita refleksi koneksi antar materi 30 menit nanti ke depan kakak-kakak. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian di lini masa. Yang ketiga, berdialog, diskusi, dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Ini agenda kita ke depannya kakak-kakak, ada 4
ada 3 ya Kak ya. Nanti kita saling mengisi aja Kak di mana letak kelemahan kita masing-masing Kak, kita isi. Refleksi dan koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dan apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi kakak-kakak, untuk hal yang ini kakak-kakak silakan tulis di fitur chatnya tentang apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung untuk paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak diklik di fitur chatnya Kak. Isi di fitur chatnya saja Kak yang ini. Yang kita sedikit mengulas kembali tentang pembelajaran yang modul 1 dan modul 2 yang sudah kita pelajari kakak-kakak dengan kita sesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke Kak, silakan dibuat di fitur chatnya aja Kak. Panjang-panjang nggak apa-apa Kak, pendek-pendek jangan, panjang-panjang lah kalau bisa. Nanti silakan. PJOK efektif adalah proses pembelajaran mengajar yang mendukung perkembangan fisik para peserta didik, memperhatikan kegiatan mereka dan membawa mereka berbahagia. Jadi setelah mengikuti kegiatan Indonesia sudah semakin tahu dan sering menggunakan PBL efektif dan berpesan kepada peserta didik. Oke, baik Kak Zetro, mungkin ada 9 aspek itu Kak Zetro bisa diketikkan di situ Kak Zetro kalau masih ingat.
Oke, Kak Indra, selamat datang, selamat siang Kak Indra. Izin Kak Indra, kami sudah lanjut Kak Indra. Kami sudah sampai di penugasan kepada peserta Kak Indra. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kakak? Jadi kakak-kakak silakan tuliskan di fitur chatnya Kak. Oke, baik. Selamat datang Kak Wanda. Izin Kak Wanda, kami sudah lanjut. Selama ini pembelajaran PJOK yang dapat membuat peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan PJOK. Tapi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kadang saya mengajar hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, tanpa memperhatikan aspek-aspek dalam pembelajaran. Namun saat ini dengan ikut kegiatan kita semoga bisa membantu dalam saya melaksanakan pembelajaran di sekolah. Oke, lambat sedang mempersiapkan untuk acara pelatihan guru. Oke Kak Wanda, nggak ada masalah. Lanjut saja Kak. Untuk Kak Dian Noviantoro, sejauh apa pemahaman kakak yang terkait dengan pembelajaran efektif Kak? Itu ditulis di situ. 2, 3, 4, 5, 6. Membuat peserta didik senang dan gembira dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Ini dari Kak Zamri. Ada 9 aspeknya: fisik, kognitif, psikomotor, sosial, emosional, kesehatan, kreatif, rekreasi. Latihan. Selama ini pembelajaran PJOK yang dapat membuat para peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar PJOK, tapi sebelum melakukan kegiatan belajar, kadang saya mengajar hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, tanpa memperhatikan aspek-aspek dalam pembelajaran. Namun saat ini dengan ikut kegiatan PKG semoga bisa
membantu dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi Kak Dian, oh iya ya, Kak Dian kemarin itu belum sempat ya bergabung dengan kita dalam pembelajaran efektif ya. Oke, nggak apa-apa Kak Dian. Dan Kak Wanda, oh Kak Wanda mohon izin. Terus Kak Zetro, yang pertama berpusat kepada peserta didik, keterampilan motorik dasar, kebugaran jasmani, kesehatan siswa, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, membuat PBM menyenangkan, membuat asesmen, umpan balik, dan penguatan karakter. Oke. Baik, terima kasih Kak Zetro. Kak Zetro sudah luar biasa nih, kasih tepuk tangan dulu nih. Dan kakak-kakak yang lainnya. Jadi kakak-kakak mungkin dalam pembelajaran efektif mungkin sedikit lupa saja kita kakak-kakak. Saya jabarkan kuncinya ya kakak-kakak. Aspeknya di sini adalah kakak-kakak di dalam pembelajaran efektif itu tentunya ada tujuan pembelajaran yang kita buat. Seperti yang kemarin kakak-kakak. Tujuan pembelajaran. Ini ya Kak Zetro ya. Masih ingat Kak Zetro kemarin nggak? Tujuan ya pas Kak. Tujuan pembelajaran ya kalau kita ingin pembelajaran kita efektif ya kita harus ingat yang 9 ini Kak dalam pembelajaran kita. Kita ingat tujuan pembelajaran kita, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya progresan, dan tahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik kita terhadap siswa, komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik, penilaian dan evaluasi, keselamatan. Inilah dia kakak. Jadi kita memang wajar-wajar saja Kak dalam kita belajar dalam faktor usia sudah dewasa. Ya memang di saat itu kita hafal, kita ingat. Tetapi ya seminggu kemudian ya kita lupa lagi. Itu sudah biasa. Tapi kalau saya lihat di sini apa yang dijabarkan oleh Kak Zetro sudah 80% lah masuk gitu kan. Dari dalam 9 aspek pembelajaran efektif. Dan aja kakak-kakak. Jadi kita hanya mengulang kembali tentang apa yang pernah kita pelajari kakak-kakak. Ini Kak, ini kok nggak tulis ya? Mana Kak Holdi? Kak Holdi, halo kakak, saya lagi menunggu. Kak Zamri sudah fisik, kognitif, fisikomotor. Ini kalau dalam kategori mungkin K13 ya Kak ini ya. Kak Zamri. Ada 9 juga ditulis di sini. Ada rekreasi, kreativitas, kesehatan, emosional. Gitu. Baik, Kak Dian sudah nulis, Kak Zetro sudah, Kak Koldi, halo Kak Koldi. Mana Kak Koldi? Kak Ketua, Kak Koldi masih ada Kak? Yes, kakak. I'm fine. Iya. Kayak senang kali dia hari ini. Sampai-sampai dipanggil nggak jawab-jawab. Oke Kak Koldi, pemahamannya sampai di mana terkait tentang pembelajaran efektif Kak Koldi? Sampai 100%, 50%? 75% lah. 75%. Oke Kak, sampaikan coba. Masih ingat Kakak? 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Oke. Yang kedua, keterlibatan aktif. Ya, seperti apa Kak itunya? Sinyalnya kayak mana Kak? Keterlibatan siswa. Aduh, kayak apa ya? Bantu dong kawan. Minta bantu Kak Zetro, Azam, bantu adeknya. Oh iya gini,
Gini Aku ya. nggak ikut kemarin loh. Gini, lupa. Ingetnya yang gini-gini. Apa itu? Gini Kak, ya. Oke, Tak nampak Kariskal. Kariskal nampak, gelap Kak. kali. Oh iya, memang saya suka gelap-gelap kalau hari Jumat nih Kak. Janganlah gitu. Oke, Ayo. lagi Kak. Terus ada pengajaran ya. Pengajaran. Apa sih ini tulisannya kecil kali? Berdiferensiasi. Pengajaran diferensiasi. Terus adanya pemrogesian dan Dan pentahapan. pertahapan. Terus Kazam bantu apa? Adanya Nggak tahu, aku nggak ikut kemarin loh. Yang aku kamera aku penjelasan dan demokrasi keterampilan. Gerakannya lupa. Umpan balik. Umpan balik yang mana sih, lupa. Propnya gitu. Oh iya, umpan balik kayak gini kalau nggak salah. Terus penilaian dan evaluasi. Itulah. Gini-gini. Terus keselamatan. Keselamatan gini sih. Gimana sih, lupa. Begitu. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Kak Siti, baik kakak-kakak, mungkin pemahaman kakak terkait tentang pembelajaran efektif ya kakak, saya sarankan ya ingat yang 9 ini aja kakak-kakak, pasti nanti pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di sekolah akan efektif terhadap peserta didik. Kak Dian Noviantoro kemarin jumpa ya pembelajaran ini ya kak ya? Open mic kak, kalau ngomong kak. Oke, ingat yang Oke. Oh, wah. depan, terus habis Oke, apa ya baik. itu? Terima kasih. Yang terpenting Kak Dian paham, ingat kalau Kak Zetro saya sinyalnya kemarin-kemarin itu nggak begitu paham, nggak mengerti, tetapi apa yang dijelaskan dari 9 aspek itu Kak Zetro sampai sekarang ingat. Dari awal kemarin itu saya minta, Kak bagaimana Kak itu sinyalnya? Nggak, oh itu perempuan itu yang bisa katanya. Kalau saya nggak bisa, tetapi masih apa namanya 9 aspek itu masih nempel loh di IQ Kak Zetro, luar biasa. Meskipun gerakannya nggak apa namanya ya, nggak menguasai, yang menguasai yang perempuan, tapi kita paham itu yang 9 itu apa gitu. Baik, terima kasih kakak-kakak. Berarti ya alhamdulillah saya sebagai fasilitator ya nggak 100% nyangkut, 50% nyangkut jadilah. Kalau untuk pembelajaran POD ini Kak. Oke, Kak Zetro ini anggota kakak masuk lagi satu lagi nih. Saya masukin dulu. Apa itu? Oke. Oh, komandan batalion. Oke, selamat siang Kak Rahmat Sakur. Selamat bergabung bersama kita. Izin Kak, kami sudah lanjut Kak pembelajaran kami. Kalau kakak baru datang ya mau nggak mau kakak juga harus ikut. Gitu ya Kak Ketua ya. Open mic Kak Rahmat Sakur. Hello, tes. Halo, Kak Rahmat Sakur. Halo Kak, halo. Oke, Kak Rahmat sehat? Suara agak pecah. Oh, oke Kak, izin ya Kak ya, kita lanjut ya Kak. Kariskal, Ya, siap.
Tadi kan ku WA adminnya, jadi admin bilang harus lapor sama kakak dulu. Oh, iya Kak, belum dibukanya Kak. Saya sudah sampaikan tadi. Saya peserta saya sudah sampaikan sama saya. Itu. Jadi sudah saya sampaikan nanti kalau dia buka baru nanti saya sampaikan sama kakak-kakak terkait tentang tes itu ya Kak ya. Oke Kak. Oke, Kak Rizkan nanti izin keluar bentar. izin kemana Kak Koldi? Oke, baik Kak, kita lanjut. Untuk tahapan berikutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Nah, tadi tentang pembelajaran efektif, sekarang strategi mengajar yang sudah kita lakukan kemarin di tatap muka kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, kita itu lagi Kak Jetro dan kakak-kakak yang lainnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar yang sudah kita pelajari kemarin kakak-kakak di waktu tatap muka. Sama seperti tadi kakak-kakak silakan diketik di fitur chat. Ya. Tentang strategi mengajar. Tulis saja apa yang kakak-kakak ingat Kak. Kalau nggak ingat jangan dipaksa. Nanti Rahmat Sakur izin Kak, mic-nya bocor. Kak Rahmat Sakur izin Kak, mic-nya bocor Kak. Lagi izin Kak Rahmat Sakur, bocor Kak. Kenapa dia tinggi itu? Mau siapa? Salah kaca. Nggak dengar dia tuh kayaknya. Biasanya kalau udah Kak yang bicara Kak Rahmat Sakur dengar Kak. Kalian mapel apa sih? Apa ini mapel apa ini? Telepon langsung Pak. Preman nggak boleh di sini. Bapak di mana? Ini anak kita. Ini kalau preman-preman kayak gini gak usah dipelihara di sekolah Pak. Ditinju ya kacau pergi dia. Iya makanya harus proses ini Pak. Jangan dibiarin sekolah seperti itu di sini. Ini latihan PPKM lah itu. Kaca ditinju. Saya dengar juga Pak. Saya di sini. Iya. Ini preman-preman karena kemana waktu kelas-kelas ini aja ini. Paling banyak yang di kelas ini. Saya pikir Bapak di luar proses saja Pak ini. Apa ini di sini anak seperti ini? Walaupun kelas 3. Saya dengar Pak ditinju, saya kelas itu juga. Ditinju ya kaca itu.
Ya kurang ajar itu. Udah tahu Pak. Kalau paling tidak Pak disuruh nanti digantinya itu, dinilai itu. Pecah Pak, pecah. Saya dengar Pak, saya lagi di ruangan lagi Zoom. Iya kurang ajar nggak sopan. Anaknya pemalas juga, oh Pak nggak ada yang mau ditengok. Iya, tak ada yang mau ditengok. Dikeluarin aja Pak kalau nggak mau diganti kaca nanti. Karyawan-karyawan ini. Oke, makasih Pak. Saya pikir Bapak di ruangan tadi. Oh, oke. Oke lah Pak, saya lagi jumpa lah ini Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Bocor, bocor. Ada anak saya juga Kak Jamri, ada pula ini yang preman di sini tinjunya kaca, lari dia. Tinju balik lah. Udah lari. Saya lapor sama kepala sekolah, sakit kepala saya. Kak Biasa Jam, anak SMK biasa tuh. Kak Jam, tadi malam saya kan masih buka tuh. Jadi saya tengok jam 10 menit lagi. Nggak mungkin lah, baru buka udah tinggal 10 menit lagi. Nggak mungkin dikerjain. Kalau kakak sempat buka, saya nggak sempat buka sama sekali. Lupa. Saya pas buka waktu tinggal 10 menit lagi. Nggak apa-apa, nanti kan ada solusinya. Nanti kita tunggu info dari Kak Rizkal. Kapan kita bisa masuk. Nanti dibuka kok. Ya. Kak Zetro mic-nya bocor juga tuh Kak.
Kak Indra Surya Tampu Bolon, pembelajaran berpusat pada siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, suasana yang kondusif akan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasikan dan menemukan sendiri dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry. Siswa akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, kombinasi antara ceramah, konferensi, diskusi, dan aktivitas fisik akan pelajaran akan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi, menemukan diri sendiri. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry, siswa akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, luar biasa. Metode pembelajarannya yang inquiry ya Kak ya. Berbasis inquiry, siswa akan terlibat dalam pembelajaran penggunaan metode pembelajaran yang berbasis kombinasi. Oke, baik, bagus. Kak Indra, kita tunggu kakak-kakak yang lain. Kak Koldi ke toilet. Kak Zetro, secara umum inilah beberapa strategi pembelajaran dalam PJOK yang direkomendasikan. Pengajaran efektif. Pengajaran interaktif adalah saat guru memandu siswa untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Oke. Baik Kak Zetro, silakan dibaca saja Kak apa yang Kakak buat ini Kak. Biar rekan-rekan yang lain bisa sama-sama mendengar Kak. Baik Kak Rizkal, strategi pembelajaran dalam PJK itu, satu, guru harus membuat tujuan pembelajaran dulu, apa yang harus dibuat tujuan pembelajaran itu, misalnya apakah siswa harus mampu dalam bola voli kan melakukan passing atau servis, jadi dibuat tujuan pembelajarannya. Kedua, guru harus menguasai materi. Nah, diusahakan kita setiap guru dalam memberikan pembelajaran itu, kita harus menguasai materi. Kalau belum menguasai, ya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Makanya kita harus membuat catatan guru itu, misalnya besok mau ngajarin apa, misalnya kalau bukan keahlian kita, maka kita pelajari dulu materi itu, sehingga nanti kita memberikan pembelajaran itu atau materi kepada peserta didik, sudah bisa kita terapkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak kebingungan. Ketiga, guru harus membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya setiap pembelajaran harus bagaimana dan apa yang dilakukan. Yang keempat, guru harus menyampaikan bentuk-bentuk asesmen kepada para peserta didik, sehingga tidak ada di antara guru dan siswa dalam memberikan penilaian, dan para peserta didik tahu untuk mencapai target nilai 100 apa yang harus dilakukan, nilai 90 apa yang harus dilakukan, nilai 80 apa yang harus dilakukan, dan kalau gagal karena apa. Jadi peserta didik sudah tahu dengan memberikan atau mengucapkan konsep asesmen kepada peserta didik. Keempat, guru harus rajin memberikan umpan balik kepada para peserta didik. Jika peserta didiknya mampu atau bagus, kita berikan pujian. Jika belum mampu, maka kita berikan penguatan agar para peserta didik itu makin bangkit semangatnya untuk mengikuti teman-temannya yang sudah bisa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan strategi pembelajaran Kariskal. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik Kak Zetro, terima kasih banyak yang sudah disampaikan Kak Zetro. Memang luar biasa, menambah ilmu dan pemahaman bagi kita semua kakak-kakak. Jadi dengan hasil dari pemikiran Kak Zetro sudah dipaparkan kepada kita semua mana yang perlu kita ambil, mana yang baik menurut sekolah kita, itu kita ambil Kak. Dan mana yang tidak pantas di sekolah kita jangan dipaksakan. Nah, itulah intinya kakak. Sebenarnya proses pembelajaran ini di sekolah kita yang tahu, kita yang mengerti. Bagaimana strategi mengajar yang akan kita gunakan pada peserta didik kita. Satu contoh tadi adalah aksi nyata yang dilakukan oleh siswa
Rahmat Sakur tadi ya, bahwa siswanya memukul kaca. Jadi nanti kalau siswa tersebut bagaimana strategi mengajar untuk siswa tersebut. Nah, jadi kita harus memahami situasi dan kondisi yang ada gitu. Terima kasih Kak Jetro, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Kak Jetro. Kok saya aja yang kasih aplaus Kak Jetro, yang lain kayaknya nggak bersahabat sama Kak Jetro nih. Nggak mau kasih aplaus. Lagi tangan. Oke, silakan Kak Rahmat Sakur. Angkat tangan, raise hand. Ya, silakan Kak. Kak Hilda, mic-nya bocor nih Kak. Nah, masih bocor tuh. Udah mati. Oke, Oke, ya. Kakak, saya hanya menambahkan punya Kak Jetro. Tadi Kak Jetro singgung itu ibaratnya seperti ini, kalau nggak salah tadi saya nggak salah tangkap. Kita itu belajar terlebih dahulu gitu. Itu memang sangat betul sekali. Saya hanya menambahkan aja Kak, punya Kak Jetro ini. Saya begitu disinggung beliau, saya langsung teringat. Memang guru kita pun waktu kita jadi siswa seperti itu, saya rasa kita satu langkah lebih maju dari siswa, ibaratnya seperti itulah. Jadi sebelum kita mengajar, kita udah persiapkan terlebih dahulu hari ini untuk besok, seperti itu. Itu aja kekalahan siswa dari kita. Nah, seperti itu Kak. Itu yang saya tahu juga seperti itu Kak Citro. Oke, baik. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Baik, untuk Kak Zamris, sejauh mana Kak pemahaman Kakak tentang strategi mengajar Kak yang sudah kita pelajari kemarin Kak? Los. Ya, tes. Oke Kak. Jempol untuk Kakak. Suara oke, diterima. Los. Tanya Kak Rahmat aja. Oke. Baik. Langsung ke Kak Koldi. Nih, Kak Koldi. Atau ada kakak-kakak yang mau memaparkan apa yang ditulis dulu nih Kak? Atau saya tunjuk nih? Kalau saya tunjuk terus nggak bagus juga sih. Atau Kak Koldi nih Kak Koldi, karena sudah ditulis di fitur chat ya tinggal bacakan Kak. Silakan Kak Koldi. Halo. Iya. Oke, untuk strategi pembelajaran PCWK itu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Strateginya itu pembelajaran yang tepat dan membantu peserta didik untuk atau memahami materi yang membuat proses pembelajaran yang lebih nyaman, seperti sesuaikan dengan karakteristik siswa. Seperti apa strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang mempermudah proses pembelajarannya. Yang kedua itu, pilih model pembelajaran yang tepat. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuan capaian yang berbeda. Gunanya untuk strategi interaktif. Strategi interaktif adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam pembelajaran. Guru memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan siswa, kemudian siswa melakukan dan guru mengevaluasi. Terus buat suasana itu gembira agar peserta didik dapat bereksplorasi, fokus pada perkembangan gerak seperti peserta didik, bukan pada menguasai cabang olahraga yang tertentu. Itu aja sih Kak untuk Holdi. Oke, terima kasih. Luar biasa Kak Koldi. Diam-diam Kak Koldi ini ilmunya banyak rupanya. Diam-diam aja. Oke, kasih aplaus dulu untuk Kak Koldi Kak. Wah, saya sudah kasih banyak-banyak. Oh, Kak Zamri sudah. Apa lagi nih? Kak Meriko baru datang. Wah, udah kasih aplaus. Tuh baru datang aja kasih aplaus. Masa Kak Indra nggak kasih aplaus untuk Kak Koldi? Kak Dian Noviantoro, kenapa
Oh, sinyal nih kayaknya ya. Oke, yang baik kakak-kakak. Di sini adalah pentingnya strategi pembelajaran adalah yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua mengatasi perbedaan individual. Yang ketiga meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat peningkatan keterampilan pembelajaran. Yang kelima menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di sini ada non-instruksional, non-instruksional. Yang pertama pakaian yang sesuai. Kedua pengambilan absensi, sinyal berhenti, posisi guru dan formasi kelas. Nah, ini kalau yang posisi guru dan formasi kelas ini kakak-kakak yang selalu kita harus perhatikan bagaimana para siswa kita itu terfokus pada kita. Apalagi ini di anak-anak SD nih kakak-kakak. Jika kita membariskan mereka di lapangan, ada pula orang yang melakukan aktivitas yang berbeda dari kita, maka perhatian peserta didik kita akan berpindah. Suatu contoh saja sedikit kakak-kakak untuk membariskan peserta didik kita, ya di mana ada matahari, mungkin kita peserta didik kita membelakangi matahari, biarlah kita yang kena sinar matahari gitu kakak-kakak. Suatu contoh kecil. Yang kelima adalah pengelompokan peserta didik. Yang keenam distribusi dan pengumpulan alat. Itu yang non-instruksional. Sekarang instruksionalnya demonstrasi dan pemodelan. Yang kedua progres konten, yaitu metode mengajar keseluruhan. Yang ketiga progres konten pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Progres konten latihan padat dan tes distribusi. Yang kelima pengembangan konten permainan mengarah. Yang keenam pengembangan konten permainan yang dimodifikasi. Baik kakak-kakak, itu mungkin dari strategi mengajar kakak-kakak yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lanjut. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kembali lagi kakak-kakak mengingatkan kembali kepada kakak-kakak untuk model pendidikan gerak. Jadi kita sudah pelajari yang namanya strategi, mengajar efektif, model pendidikan gerak, sudah semua jurus kita pasang terhadap peserta didik kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pasti menjadikan peserta didik kita itu bergerak sampai akhir hayat dan pendidikan yang bermakna bagi mereka kakak-kakak. Jadi kita ulang lagi kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang terkait model pendidikan gerak. Silakan tulis di fitur chatnya kakak-kakak kembali. Izin kakak-kakak, terlalu banyak saya meminta sama kakak-kakak nih menuliskan di fitur chatnya. Izin Kak Meriko, sudah sehat Kak?
agak masih ini Kak, batuk sama pilek Kak. Oke. Oke Kak, mudah-mudahan cepat sehat ya Kak. Semangat. Amin amin Kak. Siap Kak. Loyo di 7 hari dihajar kemarin Kak. Iya. Tapi tetap semangat Kak demi kemajuan bangsa. Siap. Waduh. Ya, dari Kak Zetro sudah masuk model pendidikan negara dalam PJOK 1 sudah. Oke, baru Kak Zetro. Kakak-kakak yang lain kita tunggu. Kak Koldi udah masuk juga. Mana ya kakak yang lain nih? Oke, sambil menunggu, silakan Kak Koldi duluan apa Kak Zetro duluan nih? Oh,
Oke, Kak Jetro. Oke. Silakan Kak Jetro. Siap. Siap, terima kasih Kak Rizgal. Nah, di sini kita sedang mempelajari model pendidikan gerak dalam PJOK. Nah, kita ketahui ada 3 macam gerak ya, yaitu gerak diagnostik, gerak kinestik, dan gerak visual. Nah, model pembelajaran yang pertama itu adalah model pembelajaran langsung, di mana di sini guru memperagakan atau mempraktekkan atau memperlihatkan gerakan-gerakan yang akan dipelajari oleh para peserta didik atau yang akan diberikan kepada peserta didik. Contohnya dalam materi bola voli, kita katakan inilah passing bawah dalam bola voli, teknik dasarnya begini, jadi kita perlihatkan kepada anak sehingga anak melihat dan tahu. Kemudian yang kedua, model pembelajaran gerak visual, yang artinya di sini kita guru menayangkan video seluruh gerakan-gerakan pada materi yang sedang dipelajari. Contohnya materi bola voli, kita menayangkan video pembelajaran teknik-teknik dasar bola voli dan permainan bola voli, sehingga para peserta didik kagum-kagum dan termotivasi untuk melakukan materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, model pembelajaran gerak diagnostik, di mana di sini artinya guru menyuruh atau memberikan buku kepada para peserta didik untuk dibaca oleh para peserta didik, sehingga bertambah wawasan para peserta didik kita itu dengan membaca buku, dan banyak mereka lihat nanti teknik-teknik dasar di dalam buku. Nah, inilah yang bisa saya presentasikan Kak Rizkal. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak. Oh, tentang pembelajaran atau pemahaman yang Kakak pahami dalam proses penerapan model pendidikan gerak. Oke, silakan Kak Koldi. Kak Koldi lagi. Ini Kak Koldi sama Kak Jetro ini yang Kak Hilda sudah juga. Oke, kita ini dulu Kak Hilda apa Kak Koldi dulu nih? Ayo Kak. Kak Hilda lah. Oh, Kak Hilda. Kak Hilda. Oke. Kak Hilda dulu, ya. Oke lah, saya dulu boleh. Ya. Oke, model pendidikan gerak atau moment education adalah model pembelajaran menekankan pada penguasaan konsep gerak. Nah, itu untuk meningkatkan kesegaran jasmani, bentuk pola hidup, dan yang sehat dan bugar. Itu aja. Oke. Siap, luar biasa Kak Hilda. Kasih aplaus dulu Kak. Oh. Ya, jarang-jarang kita dengar suara emasnya Kak Hilda nih di tatapan kita ini kan. Oke, baik lanjut. Oh, Kak Hilda sudah. Kak Indra. Kak Indra. Kak Indra. Oke, Kak Indra. Mana dia Kak Indra nih? Ya, saya. Ya, siap Kak Indra. Saya baca punya saya ya. Oke, Kak, siap. Saya lihat dari modul sini. Pendidikan gerak itu atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak di sini adalah gerak dasar yang dilakukan manusia sehari-harinya seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, membengkokkan, dan sebagainya. Atau yang disebut dengan fundamental basic movement. Demikian Kak dari saya. Halo? Oke Kak, terima kasih. Ya baik kakak-kakak, karena mungkin di mana-mana sudah ada terdengar suara kita. Silakan, jangan sampai nanti Rizkal menghalangi pula untuk kakak-kakak beribadah. Ya, yang mau sholat silakan sholat, yang tidak sholat silakan juga sama-sama masih berlanjut di sini kakak. Ya Kak Indra sama Pak Jetro tidak dibenarkan izin nggak melaksanakan sholat. Diizin pula saya izin Kak Rizkal sholat.
Oke, baik. Terima kasih Kak Indra, luar biasa pemaparan dari Kak Indra. Kak siapa lagi nih yang belum nih? Kak Koldi tadi ya. Oke, Kak Indra tunjuk siapa boleh? Siap, siap, siap. Kak Indra mau tunjuk siapa nih? Kak Koldi ya? Silahkan aja Kak, siapa yang udah bersedia. Oke, siap. Oke. Berbaik hati Kak Indranya. Oke, Haldi ya. Terima kasih waktunya. Haldi nulis ini adalah model pendidikan gerak atau education adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasa konsep gerak. Konsep gerak itu ada 4. Itu ada tubuh, ruang, usaha, dan hubungan. Aktivitas dan keterampilan yang berkompleks. Belajar gerak dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan menggunakan aktivitas gerak sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikannya. Penerapannya seperti apa? Model pembelajarannya, pendidikan membantu untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Itu aja sih Kak dari Yoldi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Kak Koldi, intinya yang disampaikan oleh Kak Koldi tadi, konsep tubuh itu ada 4 ya Kak ya. Oke, siap. Luar biasa Kak Koldi. Jadi saya pun nggak perlu baca-baca lagi. Udah disampaikan oleh Kak Koldi ini. Baik kakak-kakak, pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education, atau PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak menunjukkan gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, membengkok, dan sebagainya. Sedangkan konsep gerak menunjukkan pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan pertama konsep tubuh yang sudah disampaikan Kak Koldi tadi. Apa yang bergerak? Yang pertama konsep tubuh. Yang kedua ke arah mana geraknya yang dilakukan di konsep ruang. Yang ketiga, bagaimana gerak dilakukan konsep usaha. Dengan siapa atau memakai apa gerak yang dilakukan konsep keterhubungan. Jadi kakak-kakak, kalau saya sih kakak-kakak, kalau ingat yang 4 ini, saya ingat gambar. Gambar kemarin waktu kita tatap muka, ada gambar orang lari sprint, sehingga Siti bisa membuat Kak Zetro dan Kak Zamri bisa berbeda pendapat. Inilah dia karena konsep tubuh nih. Terus masih ingat saya tuh kemarin tuh Kak. Jadi kalau untuk masalah konsep tubuh saya ingat gambar aja kemarin tuh Kak. Yang kedua adalah kelebihan modal pendidikan gerak dan keuntungan untuk peserta didik. Menumbuhkan citra diri dan positif yang meningkatkan kepercayaan diri, melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya memperkaya perbendaharaan gerak dan memahami konsep gerak. Menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas, melatih tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial, menumbuhkan keceriaan di dalam kelas yang mempengaruhi tumbuhnya sikap dan karakter positif. Selanjutnya melatih keterampilan dan interaksi sosial, menumbuhkan sikap egaliter dan paham kemajemukan dari nuansa kelas yang menerima dan tidak mempermasalahkan untuk memperoleh jawaban bervariasi. Menumbuhkan sikap dan jiwa kooperatif karena kelas tidak menyediakan suasana kooperatif dan atau skala kompetensi yang rendah. Keuntungan untuk guru dalam konsep gerak ini memahami apa pemikiran atau isi kepala peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik.
Yang keempat, menjadikan arena pembelajaran sebagai sarana untuk mendidik peserta didik menjadi lebih utuh dalam aspek fisik dan motoriknya, aspek mental dan kejiwaan, serta aspek keterampilan sosialnya. Baik, kakak-kakak, saya yakin dan percaya dengan hal model pendidikan gerak ini, kakak-kakak sudah sangat memahami. Luar biasa. Dengan saya lihat apa yang dipaparkan oleh kakak-kakak individu satu persatu sudah mencakup apa yang kita pelajari kemarin itu di waktu tatap muka. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih. Kita lanjut ya kak. Bagi yang izin mau sholat, silakan sholat kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang model kebugaran? Nah, selesai model kebugaran, capek ya kak ya? Langsung saja kak untuk model kebugaran. Saya bacakan saja kak. Capek kakak-kakak dalam menulis di fitur chat terus. Model pendidikan kebugaran adalah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan keterampilan fisik serta sikap dan perilaku yang sehat. Komponen-komponen kebugaran jasmani, yang pertama kebugaran kardiorespiratori, yang kedua kelenturan, yang ketiga komposisi tubuh, yang keempat kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Menurut para ahli, perlu digarisbawahi bahwa pendidikan jasmani umumnya dan pendidikan kebugaran khususnya tidak bertujuan untuk membugarkan peserta didik, akan tetapi pendidikan kebugaran akan mengajarkan peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Baik kakak-kakak yang tulisan yang tebal ini kakak-kakak, mungkin ini bisa kakak-kakak simpan di memori kakak-kakak atau disimpan di laptopnya. Pokoknya menurut para ahli ini kak, kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Sport education. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, baik kakak-kakak. Tentang sport education model ini, apakah sudah pernah kakak-kakak lakukan di sekolah kakak-kakak sendiri, atau memang belum pernah sama sekali, atau memang juga pemahaman kakak-kakak tentang sport education model ini cocok nggak kira-kira di sekolah kakak-kakak? Jadi ini saya minta kakak-kakak untuk menuliskan di fitur chatnya sedikit-sedikit aja kakak, supaya kakak tidak capek juga untuk mengelaborasinya nanti. Silakan kak. Apakah suara saya masih terdengar kak? Kalau masih terdengar, kasih jempol sedikit kak. Yang gini.
Makasih Kak Poldi, Kak Indra. Untuk kesediaan kakak-kakak menulis di fitur chat ini kakak-kakak, karena fitur chat kita juga terpantau oleh BGP Pusat kakak-kakak. Jadi semakin banyak kakak-kakak menulis di fitur chat, maka keaktifan kakak-kakak dalam melaksanakan kegiatan juga akan lebih baik nilainya bagi peserta, bagi orang BGP kakak-kakak, BGP Pusat. Sambil menulis di fitur chatnya, saya informasikan kepada kakak-kakak untuk tes akhir tadi, saya sudah desak terus informasi yang saya dapatkan. Sebentar ya Kak Rizkal, saya lagi di jalan belum bisa membuka laptop. Itu kondisinya, informasi yang saya dapat. Jadi belum dibuka kakak. Oke, baik Kak Zetro sudah munculkan. Menurut pemahaman Kak Zetro Marwahem Simanjuntak, SEM adalah sport education model. SEM ini belum saya buat di sekolah karena waktu kurang dan membutuhkan dana. SEM ini menurut saya sangat efektif dilakukan di setiap proses pembelajaran yang berlangsung karena dari ujung kuku hingga ujung rambut materi kena. Tetapi konsep SEM ini kami buat di waktu kelas meeting, di mana proses dikelola oleh para peserta didik
mulai dari awal sampai akhir. Kita guru hanya mengawasi dan memantau. Mengawasi dan memantau atau mendampingi. Oh, luar biasa. Nah, itulah yang saya mantap nih. Paham 100% nih rupanya Kak Zetro ini. Jadi sedikit hanya dilaksanakan di waktu kelas meeting, berarti 1 kali 6 bulan. Oke, nggak apa-apa. 1 kali 6 bulan, udah mantap tuh. Kalau bisa kan nanti diperkelas lagi, per kelas. Itu Kak Zetro, luar biasa Kak Zetro. Saya yakin Kak Koldi belum bikin nih. Kak Koldi. Assalamualaikum Kak Koldi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sana dulu. Gantian. Oke, sejauh mana pemahaman Kak Koldi tentang sport education Kak? Apa sudah pernah diterapkan di sekolah? Insya Allah. Oke. Udah. Oke Kak, coba jelaskan sedikit saja Kak tentang pemahaman Kakak dengan sport education. Sedikit saja. Bahasa penyampaian. Minum air putih hangat. Ya. Pemahaman. Marah. Kalau pemahaman Juni itu pernah dilakukan, cuma yang melakukan bukan Juni. Masih diarahkan dengan kepala sekolah, belum bisa di-los sendiri. Itu aja sih Pak, belum ini sih, belum menjalankan kalau Holdi. Oke. Kalau Oke Kak Koldi, terima kasih. Ya. Kalau saya minta ke Koldi di aksi nyatanya membuat SEM kayak mana Kak? Kira-kira. insya Allah Holdi akan berusaha. Oke. Siap Kak Zetro untuk membimbing Kak Koldi? Siap. Oke. Nanti kalau Kak Zetro akan dibimbing oleh Kak Siti. Nah, gitu ya Kak ya. Oke, Kak Rahmat Sakur, silakan Kak. Rahmat Sakur, Assalamualaikum. Apa ini Kak? Yang SEM ya? Iya, yang Kakak tulis barusan Kak. SEM itu memang SEM seperti yang kemarin kita tatap muka yang saya sampaikan. Kalau SEM ini kan kalau dalam pelaksanaan pengajaran di dalam kelas ini kan belum kita buat terkait dengan kita tuntunan silabus dan RPP kalau kurikulum 13. Kalau yang Merdeka kan modul-modul gitulah ya kan. Jadi kalau saya lah atau kalau kami lah di sini Kak ya, itu yang SEM itu dilakukan memang banyak rata-rata sama lah gitu ya, tapi yang melaksanakan SEM ini adalah bawahan dari kesiswaan, yaitu setiap akhir semester. Jadi dia masuk ke program kesiswaan dan dilibatkan guru-guru olahraga yang terlibat di dalam kesiswaan. Jadi SEM berarti 2 kali dalam 1 tahun Kak dilakukan. Kalau di sekolah kami ya Kak. Ya, tapi kalau dalam pembelajaran belum pernah Kak saya ajarkan ke anak karena saya itu mengajar sesuai dengan silabus dan RPP. Nggak mungkin saya buat kalau nggak ada tuntunannya Kak. Seperti itu Kak. Oke. Baik Kak Rahmat Sakur dan kakak-kakak yang lainnya. Sebetulnya kalau untuk pelaksanaan pembelajaran SEM itu kita tidak harus terfokus seperti apa yang secara pertandingan khusus, tidak seperti itu yang akan kita terapkan pada peserta didik kita. Tetapi
bagaimana kita menerapkan peserta didik kita itu tidak ada yang menunggu dan tidak ada yang tidak mau beraktivitas tentang pembelajaran yang akan kita ajarkan. Suatu contoh, ini pembelajaran bermain sepak bola. Terutama kalau di pembelajaran di sekolah kita, itu rata-rata yang akan berpengaruh di situ adalah siswa laki-laki. Sedangkan siswa perempuan, dia akan duduk menonton ataupun pergi ke kantin. Jadi dengan proses pembelajaran SEM ini, kita libatkan mereka. Yang perempuan itu suatu contoh mungkin pencetak skornya. Yang satu contoh mungkin awalnya pembuka acaranya. Satu contoh mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan permainan sepak bola tersebut. Jadi mereka berasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi meskipun dia tidak, yang perempuan tidak harus menendang bola, tetapi dia mengerti, oh itu tendangan bola mengarah ke arah gawang lawan. Nah, jadi dia harusnya seperti itu. Itulah manfaatnya dari pembelajaran SEM. Sebetulnya kakak-kakak, kalau kita buat di sekolah kita masukkan dalam modul pembelajaran kita, saya rasa itu lebih efektif dalam proses pembelajaran kakak-kakak. Karena juga saya sebelum-sebelumnya beranggapan bahwa proses SEM ini sangat rumit dilakukan. Tetapi di sekolah dasar saja, di sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 sudah bisa kita arahkan kakak-kakak. Apalagi kalau di SMA. Di SMA dan SMK itu saya yakin dan percaya mereka sudah memahami aturan dan peraturan. Jadi dengan hal tersebut pelan-pelan ya kita tetap dampingi. Mungkin dalam pembelajaran kita, modul kita itu kan ada mungkin beberapa jam pembelajaran. Bisa kita terapkan. Pertemuan pertama kita menyusun, pertemuan kedua ya kita mempersiapkan bagaimana ke lapangan. Pertemuan ketiga kita menjelaskan bagaimana tata caranya. Pertemuan keempat baru kita laksanakan proses SEM ini. Begitu kakak-kakak. Jadi pelan-pelan kakak-kakak pelajari. Jadi bagaimana yang sebaiknya yang baik yang kakak-kakak lakukan di sekolah. Baik kakak-kakak, kita lanjut tentang SEM, pemahaman kakak-kakak. Di sini adalah Sport Education Model, suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, teknik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik, dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti bermain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Ini tadi yang saya sampaikan ke kakak-kakak. Jadi dalam proses materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita, mereka itu semua terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kemarin waktu kita pelaksanaan SEM yang kita buat di waktu tatap muka, prosesnya kita itu terlalu lama. Makanya terlalu lama, tidak semua yang terlibat karena mungkin kelemahan kita kemarin itu tidak satu komando. Itu mungkin kelemahan kita. Tetapi kalau siswa kita, peserta didik kita, kalau seorang guru yang mengomando, berarti peserta didik kita itu cepat akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, lanjut, SEM bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam berolahraga. Karena dengan antusias ini, peserta didik akan melindungi, meningkatkan, dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga akan menjadi tetap hidup, aktif di sepanjang hayat, dan mengambil peran sebagai mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Sport Education Model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan pengalokasian waktu, pengorganisasian peserta didik, berbagai peran, permainan dimodifikasi, seri kompetisi, pengorganisasian tim, catatan pertandingan, penentuan juara, perayaan akhir musim. Ya, ini bisa juga seperti yang kakak-kakak lakukan tadi, itu sudah luar biasa yang dilakukan Kak Ramasakur setiap akhir semester, yang dilakukan Kak Zetro,
Tetapi saya yakin dan percaya itu dilibatkan kalau akhir semester itu yang bergerak adalah OSIS, bukan dari kelasnya masing-masing kakak-kakak. Jadi dengan hal yang kutipan yang kita ambil dari SEM ini sangat banyak manfaatnya untuk melaksanakan pembelajaran kakak-kakak. Kita coba saja, kita buat dalam suatu modul pembelajaran kita masukkan SEM ini kakak-kakak. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Kenapa di sini tidak ada sistem tanya jawab kakak? Karena masih banyak materi kita yang akan kita lalui. Kalau kita tanya jawab nanti panjang ceritanya. Begitu Kak Jetro ya? Nah, jadi kalau panjang ceritanya nanti tak selesai-selesai kita. Kak Jamri. Sedikit kakak-kakak saya sampaikan tentang informasi yang disampaikan Kak Rahmat Sakur sama Kak Zamri dan kakak-kakak yang lainnya. Sudah bisa dibuka Kak? Sudah bisa dibuka, memang sudah bisa dibuka. Tetapi waktunya sampai nanti jam 12 malam Kak. Kalau sudah tidak bisa lagi Kak, sudah tidak berani lagi saya untuk memintanya Kak. Iya. Oke. Ayo semangat. Kak Jamri mana Kak Jamri? Nanti dia nggak tahu pula. Jadi siapa yang belum ngerjain? Oke, baik kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang terkaitnya asesmen otentik? Jadi semalam yang kita sudah asesmen otentik sudah kita pelajari semalam. Asesmen otentik, proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang pertama, konteks aktual. Melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari. Fokus pada tindakan atau kinerja fisik peserta didik yang mencerminkan pemahaman konsep dan keterampilan yang diajarkan. Yang kedua, holistik, menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial termasuk mencakup elemen-elemen seperti teknik, strategi, dan keputusan taktis. Interaktif dan observasional, melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan mungkin melibatkan observasi langsung oleh guru atau peserta didik lain dalam kurung per asesmen. Yang keempat, autentik dan relevan, berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata. Memastikan tugas dan penilaian mencerminkan konteks aktual dan relevan bagi peserta didik. Yang kelima adalah proses berorientasi pada pembelajaran. Memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proses pemahaman dan refleksi, mendorong refleksi atas kinerja mereka sendiri untuk memahami cara meningkatkan kemampuannya. Yang keenam, format dan pengukuran yang fleksibel dapat melibatkan berbagai format seperti portofolio, proyek, situasi simulasi, atau demonstrasi keterampilan fisik. Baik kakak-kakak, inilah mungkin pemahaman kita terhadap asesmen otentik. Kita lanjut. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi baik kakak-kakak, ini tujuan kita. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Penjelasan tugas aksi nyata. Baik kakak-kakak, tugas aksi nyata yang pertama ada pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator di LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sampai di sini mungkin bisa kakak pahami. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program peningkatan kompetensi guru PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran, praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran, 2 kegiatan pembelajaran inti, 3 kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP ajar dan video yang diunggah. Jadi kakak-kakak, halo tes. Oke kakak-kakak, ini tugas kita kakak-kakak. Mana kakak-kakak yang lain nih? Nanti tak tahu pula nih apa yang akan kita lakukan kak, kata dia nanti. Nih kak, jadi kakak-kakak nanti membuat RPP kembali, modul ajar kembali, dan membuat video pembelajaran kembali sesuai dengan modul 1 dan modul 2 yang sudah kita pelajari kakak-kakak. Kalau bisa ini di screenshot. Screenshot nanti bisa jadi 3 aspek itu bisa termasuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, sampai nanti umpan balik siswa kakak-kakak. Oke, kita lanjut ya kak. Udah di screenshot ya Kak Koldi ya. Kenapa saya selalu Kak Koldi Kak Zetro? Karena saya lihat itu yang buka kamera yang aktif. Yang nggak buka kamera saya nggak tahu. Itu entah masih ada orangnya apa enggak. Ya Kak Zetro ya. Nanti sikit-sikit Kak Koldi, sikit-sikit Kak Zetro, mentang-mentang ketua kelas atau mentang-mentang satu dia cantik. Dia aja, enggak ya kakak-kakak yang lain. Kalau kakak-kakak buka kamera pasti saya juga akan sebut itu. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Penjelasan teknis aksi nyata.
hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Nah, di situ penugasan mandiri, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian ini di lini masa, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kita lanjut. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Kakak kemarin sudah buat modul di 1.6, pakai itu Kak untuk melaksanakan pembelajarannya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Di screenshot Kak. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak sendiri. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model-model materi yang dipilih. Selanjutnya kemudian unggah dan upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video kakak-kakak pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau pada saat kakak-kakak melaksanakan praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum terlambat pada LMS kakak-kakak. Lanjut, aspek penilaian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaksi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Ini emosi yang positif ya kakak-kakak, jangan nampakkan emosi yang negatif. Nanti dalam video pembelajarannya dinampakkan emosi yang negatif, bahaya kakak-kakak. Selanjutnya pembukaan proses belajar. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar yang akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis model, penutup atau proses pembelajaran. Ya, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1. Merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik.
Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahapan yaitu what, so what, dan no what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahapan refleksi. Tahapan pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Ini yang kita lakukan kemarin waktu di tatap muka, kakak-kakak. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang berkaitan dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kesulitan tahapan refleksi dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan peserta, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi di sini kita diminta memang harus sportif kakak-kakak. Kalau untuk refleksi kita harus sportif. Bersikaplah selektif kakak-kakak, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di peningkatan kompetensi guru ini. Lanjut. Ini kakak-kakak peserta didik, ada what, so what, dan no what. Tadi sudah kita jelaskan, what peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Di situ ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini rubriknya kakak. Lanjut saja kak. Lini masa penyusunan aksi nyata. Kita pertama buat RPP dulu kakak-kakak setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga upload modul ajar dan video pembelajaran. Yang keempat penilaian aksi nyata dan refleksi. Yang kelima refleksi aksi nyata tatap maya 8 hari penyusunan nantinya kakak-kakak. Diskusi dan tanya jawab. Oke. Pada sesi akhir kita hari ini kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Penutup. Yang terakhir kakak-kakak, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Ini aneh nih. Jika ada kata-kata Rizkal yang salah, mohon bisa dimaklumi.
Maklum aja lah Kak Jetro ya. Kalau ada salah-salah sedikit, maklum aja lah. Pergi ke Jakarta naik taksi. Alah, mana cakepnya, nggak ada suaranya, nggak jadilah baca. Cakep. Gitu. Cakep, Kita cakep. kayaknya udah kita bertiga aja dalam Zoom nih. Iya, mana ini yang lain ini? Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru-guru PJOK yang hebat ini. Selalu di hati dan terinspirasi. Cie. Oh, boleh lah ya. Boleh lah pantun saya nih ya. Boleh banget. Oke, terima kasih kakak-kakak. Lanjut. Kita lanjut lagi. Setelah pantun saya ini apa lagi nih? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kenapa Kak Zetrop kok paham? Udah nampak di bawah. Itu modulnya ada 31. Nah. 31. Oke, baik kakak-kakak. Tugas kita berikutnya itu kakak-kakak tadi sudah nampak sama kakak-kakak gambarannya. Kakak-kakak buat kembali RPP. Kalau kakak-kakak tidak mau buat kembali ya kakak-kakak ambil RPP kakak-kakak yang sudah kakak-kakak upload di modul 1.6. Ambil lagi. Kalau perlu benahi lagi. Terus kakak-kakak buat suatu video pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model backward design. Nah, gitu kakak-kakak. Agak sedikit, dia sebetulnya mau akhir-akhir sesi kita nih kakak-kakak memang agak pusing kita dibikinnya nih, agak banyak kerjaannya. Tapi ya kalau kita nikmati kakak-kakak pasti enak dan nyaman gitu kakak. Dari ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan. Kita coba-coba saja. Baik kakak-kakak. Berarti waktunya itu tetap 30 menit. Iya, seperti yang di atas tadi kak. Makanya tadi saya sudah Kak Koldi, Kak Jetro di screenshot ya Kak, saya bilang. Karena daya ingat saya sudah. Di share di grup. Oke Kak. Oke, silakan Kak Jetro. Terima kasih Kak Rizkal. Izin, kemarin kan kita sudah buat video. Apakah itu diulangi lagi atau bagaimana Kak Rizkal? Oke. Seperti yang disampaikan tadi Kak Zetro. Kak Zetro kan kita diminta untuk refleksi di situ. Apakah video pembelajaran yang kita buat tersebut sudah pas dengan ilmu yang kita pelajari Kak? Kalau sudah pas rasanya dengan ilmu yang kita pelajari, ya sudah ambil lagi itu upload lagi. Tapi kalau ada kurangnya, ya karena gini Kak. Kita kan yang tahu video pembelajaran kita itu setelah kita mempelajari kemarin di waktu tatap muka kan kita sudah ada menganalisa video tuh Kak. Berarti video-video kita yang kemarin sudah kita analisa di mana terletak kekurangan video kita. Kita tambahkan atau kita kurangkan, mana yang kita kurangkan, mana yang kita tambahkan. Apakah pembelajaran kita itu sudah mengacu pada backward design ataukah apakah pembelajaran kita itu sudah berpusat pada peserta didik? Tentunya kan kita yang tahu Kak, karena kita sudah mempelajari ini berpusat pada peserta didik, ini pembelajaran backward design, kan kita sudah tahu Kak. Jadi kalau menurut kakak-kakak videonya kemarin sudah mantap, ya sudah itu lagi uploadnya. Gitu Kak. Izin Kakak saya matikan rekaman dulu Kak ya. Muncul Kak Rahmat Syukur.